Cek, 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 cek. Suara gue denger gak? Dengar. Bentar, gue mau nonton dulu bentar yang videonya. Video apaan? Yang kemarin itu cuma contoh aja apa? Yang video LGD. Ya, itu emang kayak penjelasan apa itu LGD. Oh. Intinya LGD cuma apa namanya? Emang diskusi berpendapat. Oke. Nyalain nggak ini videonya? Ya, nggak tahu deh. Soalnya kan bukan gue yang nilai. Video yang lain aja sekalian. Langsung saukan ya. Tahu siapa? Gak aktif kayaknya. Lihat dulu kan. Yuk. Yo, what's up? Ngomong dong, woi. Waalaikumsalam. Cet, lagi di mana itu? Woi, ngomong, woi. Open cam semua, woi. Bintang siapa?
Di daf- open camp semua lu. di daftar kelompok kita ada bintang siapa tuh? Enggak, itu mah yang begitu keluar kan udah sendiri. Katanya pindah dia. Ngapain sekarang Diskusi. Share screen-nya share screen. Bagaimana? Woi Pat, ngapain lu? Boleh juga. Ngapain disuruh ngapain sih? Diskusi. Nih, kita nggak share screen-nya. Harus di Zoom lah supaya jelas. Kelihatan kan share screen-nya? Kelihatan. Iya. Kita bukan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Amaban. Kakak dengeran Sekarang kita akan melakukan LGD atau diskusi. Tema kita hari ini tentang corona yang telah ada di share screen. Bentar gua absen dulu. Di sini jelaskan apa jenis-jenis tentang vaksin-vaksin yang membuat COVID. Ada Sinovac, ada lagi tuh dari Inggris sama Amerika, apa grupanya. Di Cina tuh kalau nggak salah nggak satu doang, bukan Sinovac doang. Ada berapa lah? Ada 3 jenis pokoknya di Cina. Nah, yang di Indonesia pesan Cina tuh yang jenis Sinovac. Nah, sekarang sudah tahap uji klinis tahap 3. Sekarang kita diskusi nih, bagaimana tanggapan Anda sebagai pelajar dan kaum milenial mengenai kasus tersebut. Pertama dari gua bilang vaksin ini emang butuh banget, apalagi kayak penyakit yang nularnya ini terbiasa kan. Cuma berapa bulan doang udah nyebar ke seluruh dunia, dan vaksin ini cuma jadi andalan satu-satunya untuk kita terhindar dari penyakit ini. Harapan kita untuk negara Indonesia supaya vaksinnya itu diproduksi banyak supaya seluruh rakyatnya bisa divaksinasi gitu kan. Kan di informasi itu di berita kalau Indonesia cuma mesen 50.000 vaksin doang. Itu jauh banget dari jumlah rakyat Indonesia. Itu hanya memesan dari luar negeri. Nah, kata ada berita juga Indonesia itu bakal buat vaksin sendiri. Nah, harapannya dari vaksin yang kita buat sendiri, kita mampu terhindar dari penyakit virus corona, dan kita bisa menjalani kehidupan yang seperti biasanya sebelum ada corona. Gara-gara corona nih, aduh, gak bisa kemana-mana. Jalan-jalan kagak bisa. Mau ke luar kota juga susah gitu kan. Ya, jadi harapan kita vaksin ini memberikan kita sebuah harapan baru agar kita bisa menjalani kehidupan normal seperti dulu kala. Itu tanggapan dari gua. Sekarang coba akan
tanggapannya gimana? Ini Dari ngapain sih? inilah, intinya lu tanggapin gimana nih lu? Responnya misalnya Tanggapan. ada vaksin nih, lu gimana responnya nih? Apakah lu menolak? Oh, nggak ada vaksin nih. Vaksin cuma bikin Ya, menurut saya vaksin sangat Iya. berguna ya bagi rakyat Indonesia ya. Terutama orang-orang dalam kota seperti saya. Kalau misalnya di sini corona udah banyak, butuh vaksin memang. Terus ngapain? Udah kan? ya harapan lu apa dari vaksin itu? Ntar. Ya, menurut ini di record ya. Ya, gue record. Menurut gua ya bagus lah kalau ada vaksin. Tapi gua saranin untuk negara, siapa tahu Pak Jokowi akan menonton ini. Bagi saya seharusnya Bapak memajukan kesehatan, Pak, bukan ekonomi negara, Pak. Karena yang dibutuhkan suatu negara merupakan keamanan masyarakat, Pak. Boleh. Itu, Pak. Lebih baik Bapak menggelar bakti sosial dibandingkan membuka lockdown untuk memajukan ekonomi, Pak. Seharusnya Bapak membatasi pergerakan rakyat Indonesia gitu, Pak, untuk Bapak Jokowi ya. Jika Anda menonton ini, saya sarankan Anda untuk mengembangkan kesehatan Indonesia dibanding ekonomi Indonesia, Pak. Sekian dari saya, Pak. Kata Jokowinya, emang lu tahu apa lu? Nah, terus Ekonomi negara gua. Kalau misalnya anggaran negaranya ada, harusnya vaksinnya diborong lagi biar mantap. Kalau cuma segitu nggak cukup, boy. Ya nggak? Oke. Selesai. Bagus lah pendapatnya. Jadi intinya Gila, mantap banget ya argumen gue ya. akan mengharapkan lebih dari bidang kesehatan daripada ekonomi gitu kan. Iyalah, gitu. Oke, sekarang coba kita dengarkan tanggapan atau pendapat dari Raffi Habibi. Silakan. Ya, tanggapan mengenai COVID. Ini kedengeran nggak sih? Dengar. Kedengaran banget malah. Kedengeran. Sampai pengak. Kalau dari gua sih, ya sambil nunggu vaksin ini jadi gitu, sambil nunggu vaksin ini udah bener-bener bisa mengatasi COVID, ya kita bisanya ya jaga jarak. Itu apa sih? Jaga jarak, cuci tangan. Protokol kesehatan gitu ya. Iya. Mencegah. Terus juga nggak keluar rumah kalau nggak penting-penting banget. Gitu aja sih. Jadi Yang penting jaga kesehatannya dulu sembari nunggu vaksin ini. ya, berarti intinya sebelum vaksinnya ada kita minimal mengurangi apa ya? Penyebarannya ya. Penyebarannya. Oke, bagus. Sekarang kita dengarkan tanggapan dari Imam. Ya, kalau menurut saya yang tadi mengenai Sinovac. Nah, kan ada muncul tagar yang apa tadi tagarnya tuh? Bentar. Tagar tolak vaksin COVID-19. Nah, itu sebagai rakyat Indonesia kita tidak boleh menerima info tersebut secara mentah-mentah. Tapi secara antisipasi juga kita harus mengumpulkan informasi kebenarannya. Sinovac itu ada yang bilang Indonesia sebagai kelinci percobaan. Kita tidak boleh menerima info tersebut secara mentah-mentah. Kita juga harus bisa percaya kepada pemerintah. Nah, sebagai rakyat kita juga seperti yang dikatakan saudara Raffi Habibi, kita juga harus memutus atau mengurangi penyebaran COVID tersebut. Dan tadi seperti kata saudara Akan juga ada cara-cara pemerintah yang kurang betul. Seperti tadi malah memajukan ekonomi dibanding kesehatan. Harusnya kan tetap di lockdown. Kalau di lockdown, kemungkinan jarak lockdown-nya itu nggak besar. Jadi misalkan yang bisa sampai 3 bulanan, kalau lockdown bisa sebulan selesai, kita bisa langsung mulai new normal. Tapi new normal itu bukan berarti langsung normal.
Jadi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi intinya ya mengharapkan terbaik lah dari vaksin yang ini ya, gitu kan, Imam? Iya. Bagus, pendapatnya. Sekarang kita dengarkan dari Yazid. Gimana tanggapan Anda? Kalau menurut saya sih, sebelum vaksin ditemukan, cuma ngikutin protokol kesehatannya doang aja dah. Begitu, Ya, itu aja. Lu orang pakai rapi. Madura ya? Aceh, Bang. Aceh. Kayak Madura gitu. T1. Udah, oke, lanjut. Jadi yang pertama mengenai tanggapan tentang vaksin ini, simpulannya itu kita sebelum vaksin ini ada, kita minimal mengurangi penyebarannya. Dan kita juga bagi rakyat Indonesia mengharapkan supaya presiden terutama lebih memedulikan dari bidang kesehatan daripada ekonomi gitu kan. Oke, lalu kita yang kedua, saran pokok kita Lanjut. untuk fenomena ini, sarannya apa? Kalau gua sih Apa sih? Saran apaan? Saran ke Pak Jokowi gitu. bisa jadi Saran mengenai apa nih? ke Pak Jokowi, bisa jadi ke semua rakyat. Nanti gua share Oh, gitu. iya. Kalau saran gua ya untuk seluruh rakyat Indonesia, harapannya ya ikutin protokol kesehatan lah. Banyak dekat rumah gua tuh di pasar-pasar tuh banyak yang penjual atau pembelinya masih nggak pakai masker, nggak jaga jarak. Kadang-kadang habis megang sesuatu tuh megang lain tuh belum dibersihin lah, masih nggak megang sesuatu yang lain. Itu bahaya banget karena bisa jadi media penyebaran COVID gitu. Tapi alhamdulillah ya, terusnya daerah gua tuh udah mulai berlakuin jam malam. Jadi kayak mungkin jam 8 atau jam 9 misalnya udah nggak ada aktivitas jual beli misalnya, atau nggak ada aktivitas keluar rumah, nggak ada angkutan umum berhentiin gitu. Itu bagus juga dari pemerintah. Lalu kalau saran untuk para penegak penguasa, para pemerintah ya harapannya kita terbaik, apalagi gara-gara COVID ini kan ekonomi kita anjlok. Terakhir gue lihat dolar tuh udah 16.000. Itu udah mendekati sejak peristiwa krisis moneter kan. Krisis moneter tuh 17.000. Nih sekarang 16.000. Wah, itu kan udah gawat gitu kan. Tapi Nggak kedengeran. ekonomi doang yang pemerintah harus awasin. Juga misalnya pendidikan gini nih, kan banyak yang protes gini kan, PJJ kuotanya nggak ada, beliin dong pemerintah kuota. Nah itu kan kuota juga butuh duit gitu kan. Apalagi kalau misalnya bidang kesehatan, ya kayak perawat atau misalnya dokter-dokternya kan juga butuh misalnya pelayanan kan mereka juga 24 jam mereka kan di rumah sakit itu merawat pasien, ngobatin. Mereka juga butuh layanan gitu kan, misalnya makannya, gajinya mungkin untuk keluarga mereka itu juga harus diawasin. Itu sih kalau kata gue, ya gue sih maklum gitu kan kalau misalnya Pak Jokowi itu repot gitu. Bahkan ada beritanya itu Perdana Menteri Jepang bunuh diri semenjak COVID ini. Jadi kan dia sibuk. Beritanya tuh dia 150 hari kerja tanpa henti, non-stop. Cuma cuti 1 hari. Terus dia baru bunuh diri. Terus sih gue maklum. Maksudnya
bagi seluruh pemerintah yang sedang melawan COVID juga capek pasti mereka kerjanya. Tapi kita juga sebagai rakyat juga harus ngikutin apa yang mereka perintahkan gitu. Yang baik-baik kita ambil aja. Oke, itu saran dari gua. Coba kita dengarkan saran dari Imam. Gimana sarannya? Kalau menurut saya, tambahan tadi kalau pendidikan bukan cuma kuota, sebenarnya device juga. Kan kalau online kita butuh perangkat tuh, misalkan laptop atau HP. Nah, untuk daerah-daerah pelosok itu kan ada yang tidak sesuai gitu. Yang ada yang masih pencetan, udah harus yang Android atau iOS. Baru anak-anak yang di bawah umur juga harus lebih diperhatikan. Ada beberapa orang tua yang masih anak yang di bawah umur udah dikasih HP. Nah, itu bisa jadi itu malah memberikan dampak negatif. Contohnya ada bahasa-bahasa yang kurang baik yang dia lihat di internet atau media-media yang kurang baik atau misalkan video-video yang tidak senonoh juga bisa jadi. Lalu yang tadi mengenai tagar tadi, tagar tadi semoga ya rakyat Indonesia lebih bisa menanggapi secara bijaksana. Bukan berarti kita menolak sepenuhnya, bukan berarti kita menerima sepenuhnya. Kita cerna baik-baik dalam otak masing-masing lah. Kita juga harus percaya sama pemerintah, ya kita juga harus menjaga protokol. Ya, sekian. Oke, jadi Imam kalau pendapat yang harus tekankan tuh dari pendidikannya gitu kan. Dari bidang pendidikan harus tekan dari pemerintah. Bagus. Sekarang kita dengar saran pendapat dari Akan. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi seluruh rakyat Indonesia yang menonton video ini, mohon mendengarkan argumen-argumen saya tentang rakyat Indonesia sekarang ini. Sekarang kan lagi corona ya. Anda jangan malah mencari sensasi. Kemarin ada pesta homo di Jakarta. Ada yang Kok tahu? melarang suatu kata yang namanya anjay sehingga mendebatkan seluruh pihak Indonesia, diadu dombakan begitu, dan lain-lain. Seharusnya sebagai rakyat Indonesia yang baik kita saling mensupport satu sama lain, tidak membenci perpecahan, menjaga kesehatan, social distancing, dan lain-lain. Bukan malah pesta homo, bertengkar karena suatu perkara yang bernama anjay dan lain-lain. Begitu rakyat Indonesia. Asik kewet ya. Oh, Berarti akan berarti pendapatnya, sarannya lebih ke rakyatnya gitu kan. Harus ya matuhin aturan pemerintah. Jangan seenak-enaknya dan jangan berbuat yang tidak berguna. Kayak misalnya tadi yang kata anjay. kedengeran teh. Hah? Cek. Dan belum. Dengar. Nah, dengar. Jadi tadi akan sarannya ya rakyatnya lah yang ikutin pemerintah. Jangan pemerintah mulu dikritik gitu kan. Oke, sekarang kita dengarkan saran dari Yazid. Menurut saya, kita sebagai rakyat Indonesia harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Harus sama-sama bekerjasama untuk menaati protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah untuk memutus rantai COVID-19 agar COVID-19 di Indonesia agar tidak tambah parah. Udah itu aja dah. Terima kasih. Ya intinya
eh Sate ya intinya Yazid bilang kalau rakyatnya yang apa paling paling apa ya paling ikut andil lah, paling besar ikut andilnya dalam rantai penyebaran COVID gitu. Bukan pemerintah doang yang salah gitu. Oke, sekarang kita dengarkan saran dari Afia Bibi. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum. Salam. Kalau dari gue sih kesadaran diri masyarakatnya aja. Kalau emang kesadarannya itu bagus, mematuhi protokol, ya pasti bakal berkurang. Karena kan emang yang penyebarannya juga dari rakyat, yang bisa mengubah rakyat itu sendiri. Di gitu aja sih. Kalau mau berkurang dari rakyatnya dulu, jangan salah-salahin pemerintah terus gitu kan. Dari itu sih. Terima kasih. Ya, Raffi berpendapat bahwa intinya corona ini itu tergantung dari kita sebagai rakyat, gitu kan. Lalu kita kesimpulannya bahwa saran dari kelompok kita lebih menekankan bahwa rakyatnya harus mematuhi aturan-aturan pemerintah dalam menghadapi COVID ini, seperti contoh pakai masker, kita keluar, jaga jarak, bisa pegang sesuatu tuh di tangan atau minimal pakai hand sanitizer gitu kan. Lalu kita ke pertanyaan terakhir, angka nyata apa yang akan kelompok lakukan agar saran tersebut sampai dan dimengerti oleh masyarakat? Langkah nyata apa ya? Simpelnya ini kan kita record, kita upload di YouTube. Harapan kita YouTube coba tahu gitu kan. gue malu kalau masukin di YouTube, wih. Parah, wih. Disuruh sama apa? Gurunya. Santai itu gak ada yang nonton. Lah siapa tahu ada yang nonton gitu kan. Coba tahu Pak Jokowi nonton. Itu gue di penjara, coy. Coba aja share kan di tag Ayolah. Ya itu sih simpelnya, kita kan upload YouTube, intinya media sosial. Ya siapapun bisa lihat, siapapun bisa kritik, tinggal mereka aja mau dengerin kita atau enggak. Lalu langkah nyata apa lagi ya? Iya. Oleh masyarakat. Ya kita sebagai rakyat juga harus memberikan contoh yang baik bagi rakyat yang lain. Misalnya kita keluar, misalnya ya kemana gitu, kita ya pakai masker, misalnya habis nyentuh barang pakai di tangan, pakai sanitizer, jaga jarak kita. Ya, itu sih langkah paling relevan gitu dari kitanya. Lalu kita dengarkan coba dapatnya dari Imam. Langkah-langkah ya. Nah. Kalau langkah tadi, ya betul tadi kita harus memberikan contoh kepada rakyat yang lain. Di sisi lain kita juga, ini kan masa pandemi, kita harus beradaptasi. Nah, kita harus berusaha beradaptasi walaupun online begini, kita harus tetap belajar dengan giat. Amin lah semoga. Dan tetap berprestasi. Tetap anggap aja belajar seperti biasa. Kalau bisa lebih rajin lagi lebih baik. Lalu kita penggunaan media juga ini langkah nyata ya. Ya kita harus tetap belajar dengan rajin. Terus di media tidak membuat mempublish hal-hal yang aneh yang bisa membuat kegaduhan, baru membuat kesalahpahaman oleh pengguna media lain. Ya udah. Oke, Imam berarti berpendapat bahwa ya kita sebagai contoh baik, kita sebagai contoh yang baik juga gitu kan ya, kita bisa memberikan atau apa ya, untuk menyebarkan kayak gini nih, misalnya protokol kesehatan,
pakailah masker setiap Anda keluar gitu kan, bisa lewati media sosial gitu kan. Lalu kita dengar pendapat dari Yazid, coba gimana pendapatnya? Pendapatnya sih sama aja lah. Ikuti protokol kesehatan aja. Ya, Itu jadi intinya ya ikutin protokol kesehatan ya. Jadikan contoh baik kita gitu kan. Lalu kita dengarkan pendapat dari Raffi Habibi. Apa nih? Gimana, Pi? Pendapat apaan? Ya ini langkah nyata apa yang kita lakukan supaya masyarakat sadar. Ternyata. Iya. Itu aja sih, protokol kesehatan aja. Kesadaran sendiri-sendiri aja. Sendiri ya gitu ya. Intinya ya protokol kesehatan ya sih yang cara paling ampuh untuk menghentikan COVID. Dari kitanya juga. Sekarang kita dengarkan pendapat dari Kan. Gimana? Ya langkah nyata apa yang kita lakukan supaya masyarakat sadar gitu. Stay at home, stay safe. Ya apa Dah. sih stay safe at home gitu. Keren banget ya. Jelaskan. Yang lain udah pada selesai loh, Tih. Ini selesai nih, tinggal ini doang. Yang terakhir terus kesimpulan, udah penutupan. Kesimpulan perwakilan aja kesimpulan. Ya jadi lu Aja sih. apaan langkah nyatanya? Kan? Jaga kesehatan. Jelaskan tuh apa tuh stay safe, stay home itu apa? Ya jadi akan cuma bilang stay safe, stay at home. Oke, mungkin itu pendapat dari kita. Bagaimana apa yang kita pandangan kita di COVID ini dari segi ya vaksin mungkin tadi bilang Pak Jokowi terus ituin ekonomi kesehatan lah ya simpulannya dari kita ya intinya masyarakat lah yang paling ikut serta paling berpengaruh pada gimana hilangnya COVID ini. Gimana kita mau mematuhi peraturan dari pemerintah lah. Atau juga pemerintah sendiri juga harus memberikan langkah nyata juga yang cuma rakyat doang. Kayak contohnya misalnya di Jepang juga itu kalau nggak salah sejak COVID tuh setiap orang waktu awal-awal COVID lockdown itu setiap orang dikasih 13 juta ingat gua per satu kepala atau satu orang atau satu keluarga gitu. Pokoknya 13 juta. Itu juga bagus. Jadi orang-orang tuh di rumah aja jadi nggak usah cari kerja misalnya cuti. Oke, mungkin itu sekian dari kita yang bisa kita sampaikan pendapat kita. Kita cuma mau bilang pendapat kita mungkin tidak bisa didengarkan oleh pemerintah atau rakyat secara besar, tapi kita minimal ikut andil, misalnya kita sendiri juga di dalam mematuhi protokol kesehatan, gitu kan, supaya COVID ini berhenti. Oke, mungkin itu sekian dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai penanggung jawab, mohon maaf sebesar-besarnya kalau misalnya ada salah kata.
Saya stop share. Oke. Kalau kita menutupan saja, kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.